Bab 3. Carilah teman yang menyayangi Allah. Orang yang berjalan dengan orang bijaksana akan menjadi bijaksana. Amsal 13 ayat 20. Paragraf 1-3. Pertanyaan A. Apa yang kita pelajari dari Amsal 13 ayat 20? Pertanyaan B. Mengapa kita perlu memilih teman dengan bijaksana? Bahkan sebelum bayi bisa berbicara, dia sudah bisa menyerap semua yang dia dengar dan perhatikan dari orang tuanya. Hasilnya, saat semakin besar, dia mulai meniru orang tuanya tanpa dia sadari. Jadi tidaklah mengherankan jika orang dewasa juga bisa mulai berpikir dan bertindak seperti orang-orang yang bergaul akrab dengannya. Kita bisa belajar dari Amsal 13 ayat 20 yang mengatakan, orang yang berjalan dengan orang bijaksana akan menjadi bijaksana. Di ayat ini, kata berjalan dengan seseorang bukan sekadar berarti hubungan yang biasa-biasa saja dengan orang itu. Tapi, ini juga berarti memilih untuk bergaul akrab dengannya. Seorang ahli Alkitab mengatakan bahwa berjalan dengan seseorang itu termasuk menyayanginya dan merasa akrab dengannya. Dan memang, kita paling terpengaruh oleh orang yang akrab dengan kita, apalagi jika kita merasa nyaman dengannya. Teman kita bisa membuat kita menjadi lebih baik atau lebih buruk. Amsal 13 ayat 20 selanjutnya mengatakan, orang yang berurusan dengan orang bodoh akan celaka. Dalam bahasa Ibrani, berurusan dengan seseorang bisa berarti berteman dengannya. Seorang teman yang menyayangi Allah akan membantu kita tetap setia kepada Allah. Jadi, supaya kita bisa memilih teman dengan bijaksana, mari kita bahas ciri-ciri orang yang Yehuwa pilih sebagai sahabatnya. Ciri-ciri sahabat Allah. Paragraf 4. Pertanyaan. Mengapa menjadi sahabat Allah adalah kehormatan yang luar biasa? Mengapa Yehuwa menyebut Abraham sahabatnya? Yehuwa, sang penguasa alam semesta, memberi kita kesempatan untuk menjadi sahabatnya. Ini adalah kehormatan yang luar biasa. Yehuwa memilih sahabatnya dengan hati-hati, yaitu hanya orang-orang yang menyayangi dia dan beriman kepadanya. Contohnya adalah Abraham. Dia siap melakukan apapun untuk Allah. Dia berkali-kali menunjukkan bahwa dia setia dan taat. Bahkan, dia rela mengorbankan Ishak putranya. Abraham beriman bahwa Allah sanggup membangkitkan putranya dari antara orang mati. Ibrani 11 ayat 17-19. Yehuwa menyebut Abraham sahabatnya karena dia setia dan taat. Paragraf 5. Pertanyaan. Bagaimana pandangan Yehuwa terhadap mereka yang taat kepadanya? Bagi Yehuwa, sahabat-sahabatnya itu berharga karena mereka menganggap Yehuwa lebih penting daripada apapun. 2 Samuel 22 ayat 26 mengatakan, engkau setia kepada orang yang setia. Engkau bertindak tanpa celah kepada orang yang tanpa celah. Mereka setia dan taat karena menyayangi Yehuwa. Alkitab berkata bahwa Allah berteman akrab dengan orang yang lurus hati, yaitu mereka yang taat kepadanya. Amsal 3 ayat 32. Yehuwa mengundang sahabatnya untuk menjadi tamu istimewa di kemahnya. Dia mengundang mereka untuk beribadah dan berdoa kepadanya kapan saja. Paragraf 6. Pertanyaan. Apa yang akan kita lakukan jika kita menyayangi Yesus? Yesus berkata, orang yang mengasihi aku akan menuruti kata-kataku. Bapakku akan mengasihi dia. Yohanes 14 ayat 23. Jadi, untuk menjadi sahabat Yehuwa, kita juga perlu menyayangi Yesus dan mengikuti ajarannya.
Contohnya, kita menaati perintah Yesus untuk memberitakan kabar baik dan membuat murid. Karena menyayangi Yesus, kita mengikuti jejaknya dengan saksama. 1 Petrus 2 ayat 21. Yehua senang jika kita melakukan yang terbaik untuk meniru putranya dalam setiap perkataan dan tindakan kita. Paragraf 7. Pertanyaan: apa manfaatnya jika kita bersahabat dengan sahabat Yehua? Sahabat Yehua adalah orang-orang yang setia, taat, dan menyayangi putranya. Apakah kita juga akan memilih orang-orang seperti itu sebagai sahabat kita? Jika sahabat kita meniru Yesus dan sibuk mengajar orang lain tentang kerajaan Allah, mereka bisa membuat kita menjadi orang yang lebih baik dan tetap setia kepada Yehua. Belajar dari teladan di Alkitab. Paragraf 8. Pertanyaan: apa yang saudara sukai dari persahabatan Rut dan Naomi? Dalam Alkitab, ada banyak kisah persahabatan yang bisa kita pelajari. Salah satunya adalah Rut dan Naomi. Dua wanita ini berasal dari tempat dan latar belakang yang berbeda. Naomi adalah ibu mertua Rut. Jadi dia jauh lebih tua daripada Rut. Tapi mereka bisa menjadi sahabat karena mereka menyayangi Yehua. Ketika Naomi ingin meninggalkan Moab dan kembali ke Israel, Rut tetap bersama Naomi. Dia berkata kepada Naomi, "Bangsa ibu akan menjadi bangsaku, dan Allah ibu akan menjadi Allahku." Rut 1 ayat 14 dan 16. Rut sangat baik kepada Naomi. Sewaktu mereka sampai di Israel, Rut bekerja keras untuk menafkahi sahabatnya. Naomi sangat menyayangi Rut dan memberinya nasihat yang bagus. Rut mendengarkan Naomi, dan hasilnya mereka sangat diberkati. Paragraf 9. Pertanyaan: apa yang membuat saudara terkesan dengan persahabatan Daud dan Yonatan? Contoh lainnya adalah Daud dan Yonatan. Mereka berdua setia kepada Yehua. Yonatan adalah calon raja Israel berikutnya, dan sekitar 30 tahun lebih tua daripada Daud. Tapi ketika dia tahu bahwa Yehua telah memilih Daud sebagai raja, dia tidak cemburu atau merasa tersaingi. Malah, Yonatan melakukan semua yang bisa dia lakukan untuk mendukung Daud. Contohnya, ketika Daud berada dalam bahaya, Yonatan memperkuat keyakinan Daud kepada Yehua. Dia bahkan mempertaruhkan nyawanya demi Daud. 1 Samuel 23 ayat 16 dan 17. Daud juga setia kepada Yonatan. Dia berjanji akan menjaga keluarga Yonatan. Dan dia menepati janjinya, bahkan setelah Yonatan meninggal. Paragraf 10. Pertanyaan: apa yang saudara pelajari dari persahabatan 3 pemuda Ibrani? Syadrak, Mesak, dan Abednego adalah 3 pemuda Ibrani yang dibawa pergi dari rumah mereka pada waktu mereka masih kecil. Meski jauh dari keluarga, mereka bisa tetap setia kepada Yehua karena mereka saling membantu. Setelah dewasa, iman mereka diuji ketika Raja Nebukadnezar memerintahkan mereka untuk menyembah patung emas. Syadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung itu, dan mengatakan, "Kami tidak akan menyembah dewa-dewa Tuhan, atau sujud pada patung emas yang Tuhan dirikan." Ketika iman mereka diuji, ketiga sahabat ini tetap setia kepada Allah. Daniel 3 ayat 12 dan ayat 16-28. Paragraf 11. Pertanyaan: mengapa Paulus dan Timotius bisa menjadi sahabat? Ketika Rasul Paulus bertemu Timotius yang masih muda, dia bisa melihat bahwa Timotius menyayangi Yehua dan benar-benar peduli kepada sidang. Jadi,
Paulus melatih Timotius untuk membantu saudara-saudari di berbagai daerah. Paulus mengatakan bahwa Timotius bekerja keras demi kabar baik bersamanya. Paulus tahu bahwa Timotius akan dengan tulus peduli kepada saudara-saudari. Paulus dan Timotius bersama-sama bekerja keras melayani Yehua dan akhirnya menjadi sahabat karib. Filipi 2 ayat 20-22. Berhati-hati dalam memilih teman. Paragraf 12 dan 13. Pertanyaan A. Mengapa kita perlu tetap berhati-hati dalam memilih teman akrab di sidang? Pertanyaan B. Mengapa Rasul Paulus memberikan peringatan di 1 Korintus 15 ayat 33? Kita bisa belajar dari saudara-saudari di sidang dan saling membantu untuk tetap setia. Roma 1 ayat 11 dan 12 mengatakan, "Saya ingin sekali bertemu kalian, supaya bisa memberikan karunia rohani untuk menguatkan kalian." Dengan kata lain, saya ingin agar kita saling menguatkan. Saya dikuatkan oleh iman kalian, dan kalian dikuatkan oleh iman saya. Tapi, bahkan dalam sidang, kita tetap perlu berhati-hati dalam memilih teman akrab. Saudara-saudari kita berasal dari berbagai kebudayaan dan latar belakang. Di sidang, ada beberapa orang yang masih baru, sedangkan yang lainnya sudah lama melayani Yehua. Sama seperti buah yang butuh waktu untuk matang, hubungan seseorang dengan Yehua juga butuh waktu untuk bertumbuh. Jadi kita perlu saling bersabar dan menyayangi, serta memilih teman dengan bijaksana. Kadang, ada situasi dalam sidang yang membuat kita perlu sangat waspada. Mungkin, ada saudara atau saudari yang tingkah lakunya meragukan. Atau, seseorang mulai suka mengeluh sehingga merugikan sidang. Kita tidak perlu heran, karena pada abad pertama pun, kadang muncul masalah seperti itu di sidang. Itulah sebabnya Rasul Paulus memperingatkan orang Kristen, jangan tertipu. Pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 12 dan 33. Paulus juga memperingatkan Timotius untuk berhati-hati dalam memilih teman akrab. Kita juga perlu melakukan hal yang sama. 2 Timotius 2 ayat 20-22 mengatakan, "Di rumah yang besar, ada peralatan yang terbuat dari emas dan perak, ada yang terbuat dari kayu dan tanah liat. Ada yang penting, ada juga yang kurang penting. Kalau seseorang menjauhi alat yang kurang penting, dia akan menjadi alat yang penting, disucikan, berguna bagi pemiliknya, dan siap dipakai untuk melakukan setiap hal yang baik. Jadi, larilah dari keinginan masa muda, dan kejarlah apa yang benar, iman, kasih, kedamaian, bersama orang-orang yang berseru kepada Tuhan dari hati yang murni." Paragraf 14. Pertanyaan: mengapa pilihan teman kita bisa memengaruhi persahabatan kita dengan Yehua? Kita harus melindungi persahabatan kita dengan Yehua. Itu adalah hal yang paling berharga yang kita miliki. Jadi, kita tidak mau berteman akrab dengan siapapun yang bisa melemahkan iman kita dan merusak persahabatan kita dengan Yehua. Sebagai contoh, sebuah spons yang dicelupkan ke air kotor tidak mungkin menyerap air bersih. Demikian pula, jika kita berteman dengan orang-orang yang berbuat salah, kita akan kesulitan untuk melakukan yang benar. Jadi, kita perlu berhati-hati dalam memilih teman akrab. Paragraf 15. Pertanyaan: apa yang bisa kita lakukan supaya punya sahabat di sidang? Di sidang, kita bisa menemukan teman-teman yang benar-benar menyayangi Yehua. Mereka bisa menjadi sahabat kita. Saat mencari teman, jangan hanya memilih yang seumuran atau yang latar belakangnya sama.
Ingatlah bahwa Yonatan jauh lebih tua daripada Daud, dan Rut jauh lebih muda daripada Naomi. Kita mau mengikuti nasihat Alkitab, bukalah hati kalian lebar-lebar. 2 Korintus 6 ayat 13. 1 Petrus 2 ayat 17 mengatakan, hormatilah segala macam orang. Kasihilah semua saudara seiman. Takutlah kepada Allah, dan hormatilah raja. Semakin kita meniru Yehua, orang-orang akan semakin ingin berteman dengan kita. Ketika muncul masalah. Paragraf 16 dan 17. Pertanyaan: jika ada yang membuat kita kesal di sidang, apa yang jangan kita lakukan? Di dalam keluarga, setiap anggotanya punya sifat, pendapat, dan cara berpikir yang berbeda. Di sidang juga begitu. Perbedaan ini membuat hidup lebih menarik, dan kita bisa belajar banyak dari satu sama lain. Tapi kadang, perbedaan ini membuat kita salah paham terhadap saudara-saudari kita, sehingga kita kesal terhadap mereka. Kita juga mungkin tersinggung atau sakit hati terhadap mereka. Jika ini terjadi, apakah kita akan kecil hati atau menjauh dari sidang? Tentu tidak. Bahkan jika ada yang mengecewakan kita, kita tidak akan menjauh dari sidang. Bukan Yehua yang menyakiti hati kita. Dialah yang memberi kita kehidupan dan hal baik lainnya. Jadi, Dia berhak mendapatkan kasih dan kesetiaan kita. Sidang adalah hadiah dari Yehua yang bisa menguatkan iman kita. Kita tidak akan pernah menolak hadiah ini hanya karena seseorang mengecewakan kita. Mazmur 119 ayat 165 mengatakan, orang yang mencintai hukum-Mu merasakan kedamaian yang limpah. Tidak ada yang bisa membuat mereka tersandung. Paragraf 18. Pertanyaan A. Bagaimana agar kita bisa akur dengan saudara-saudari kita? Pertanyaan B. Mengapa kita perlu memaafkan orang lain? Kita menyayangi saudara-saudari kita, dan kita mau akur dengan mereka. Yehua tidak menuntut kesempurnaan dari kita, jadi kita seharusnya juga begitu. Kita semua berbuat salah, tapi kasih membantu kita untuk saling memaafkan dengan tulus. Kolose 3 ayat 13. Karena kasih, kita tidak akan membesar-besarkan kesalahpahaman yang sebenarnya kecil. Memang, jika kita dikecewakan, tidak mudah untuk melupakan hal itu. Kita mungkin menjadi marah dan mendendam terhadap orang itu. Tapi, ini hanya akan membuat kita tidak bahagia dan getir. Sebaliknya, jika kita memaafkan orang yang menyakiti hati kita, pikiran kita akan damai, sidang akan bersatu, dan yang paling penting, kita tetap akrab dengan Yehua. Ketika ada yang dipecat. Paragraf 19. Pertanyaan: kapan kita harus berhenti bergaul dengan seseorang di dalam sidang? Setiap anggota keluarga punya peran untuk menjaga keharmonisan keluarga. Tapi bayangkan, ada satu orang yang memberontak. Semua anggota keluarga terus mencoba untuk membantunya, tapi dia tidak mau dibantu. Dia mungkin memutuskan untuk meninggalkan rumah, atau kepala keluarga mungkin meminta dia untuk meninggalkan rumah. Hal yang sama bisa terjadi di sidang. Seseorang mungkin memilih untuk terus melakukan sesuatu yang Yehua tidak sukai, sehingga merugikan sidang. Dia tidak mau dibantu, dan dia menunjukkan bahwa dia tidak ingin lagi menjadi anggota sidang. Dia mungkin memilih untuk meninggalkan sidang, atau dia mungkin dipecat dari sidang. Jika ini terjadi, Alkitab memerintahkan kita untuk tidak lagi bergaul dengannya. 1 Korintus 5 ayat 11-13 mengatakan,
Sekarang, saya menulis surat ini agar kalian tidak lagi bergaul dengan saudara seiman yang berbuat cabul, serakah, menyembah berhala, suka menghina, suka mabuk, atau suka memeras, bahkan tidak makan dengan orang seperti itu. Menghakimi orang luar bukan urusan saya, kan? Bukankah kalian menghakimi orang dalam? Sedangkan Allah menghakimi orang luar. Singkirkan orang yang berbuat buruk itu dari antara kalian. Ini bisa menjadi sangat sulit jika dia adalah teman atau keluarga kita. Tapi, kita harus lebih setia kepada Yehowa daripada kepada siapapun. Catatan nomor 8. Pemecatan. Jika seseorang melakukan dosa serius dan tidak mau bertobat serta tidak mau mengikuti standar Yehowa, dia tidak bisa lagi menjadi anggota sidang. Dia perlu dipecat. Jika seseorang dipecat, kita tidak lagi berurusan dan berbicara dengannya. Pengaturan pemecatan menjaga agar nama Yehowa dan sidang tetap bersih. Pemecatan adalah disiplin yang juga bisa membantu orang yang berdosa untuk bertobat agar dia bisa kembali kepada Yehowa. Akhir catatan. Paragraf 20 dan 21. Pertanyaan A. Mengapa pengaturan pemecatan adalah bukti kasih? Pertanyaan B. Mengapa kita harus memilih teman dengan hati-hati? Pengaturan pemecatan sebenarnya adalah bukti kasih dari Yehowa. Ini membuat sidang tetap aman dari mereka yang tidak peduli terhadap standar Yehowa. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan bahwa kita menyukai standar Yehowa, menyayangi Dia, dan ingin namanya disucikan. Dan pengaturan pemecatan ini adalah bentuk kasih Yehowa kepada orang yang dipecat. Disiplin yang tegas ini bisa membantu orang itu menyadari kesalahannya, sehingga mungkin dia akan berubah. Banyak yang dulunya dipecat, akhirnya kembali kepada Yehowa, dan saudara-saudari senang menerima mereka kembali di sidang. Bagaimanapun juga, teman kita memengaruhi kita. Jadi kita harus memilih teman dengan hati-hati. Kalau kita menyayangi orang-orang yang Yehowa sayangi, kita akan dikelilingi orang-orang yang bisa membantu kita tetap setia kepadanya. Prinsip Alkitab. 1. Saudara bisa menjadi sahabat Yehowa. Abraham disebut sebagai sahabat Yehowa. Yakobus 2 ayat 23. Bagaimana caranya menjadi sahabat Yehowa? 2 Samuel 22 ayat 26. Mazmur 15 ayat 1-5. Dan Yohanes 14 ayat 21. Yehowa memilih teman-teman yang menyayangi Dia, menaatinya, dan yang setia kepadanya. Amsal 13 ayat 20. 1 Korintus 15 ayat 33. Dan 2 Timotius 2 ayat 22. Kita biasanya meniru teman-teman yang bergaul akrab dengan kita. 2. Kita perlu memilih teman yang menyayangi Yehowa. Dia berteman akrab dengan orang yang lurus hati. Amsal 3 ayat 32. Bagaimana kita bisa memilih teman dengan bijaksana? Roma 1 ayat 11 dan 12. 2 Korintus 6 ayat 13. Dan 1 Petrus 2 ayat 17. Teman-teman kita mungkin punya kebudayaan dan latar belakang yang berbeda. Tapi yang paling penting, mereka menyayangi Yehowa. Rut 1 ayat 14 dan 16. 1 Samuel 18 ayat 1. Dan Filipi 2 ayat 20-22. Alkitab memuat banyak contoh persahabatan. 3. Jadilah sahabat yang Yehowa inginkan. Teman sejati menyayangi pada setiap waktu dan menjadi saudara saat ada kesusahan. Amsal 17 ayat 17.
Apa yang bisa kita lakukan jika terjadi kesalahpahaman? Mazmur 133 ayat 1. Matius 6 ayat 14 dan 15. Dan Roma 14 ayat 19. Kita perlu mengambil langkah pertama untuk berdamai dan menjaga persatuan. Amsal 17 ayat 9. Kolose 3 ayat 13. Dan 1 Petrus 4 ayat 8. Karena kasih, kita tidak akan membesar-besarkan kesalahpahaman yang sebenarnya kecil. Kasih bisa membantu kita untuk memaafkan dan tetap setia. Mazmur 141 ayat 5 dan Amsal 27 ayat 6. Ingatlah bahwa seorang sahabat tidak akan ragu untuk mengoreksi kita. Amsal 12 ayat 18 dan 18 ayat 24. Dan 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Jadilah teman yang baik, supaya tetap akrab dengan teman-teman kita. 4. Kesetiaan kepada Yehuwa adalah yang paling penting. Memang, tidak ada disiplin yang menyenangkan saat diberikan. Tapi setelahnya, itu akan menghasilkan jalan yang benar. Ibrani 12 ayat 11. Apa yang perlu kita lakukan jika teman kita meninggalkan Yehuwa? 1 Korintus 5 ayat 11 sampai 13. Dan 2 Yohanes 9 sampai 11. Jika teman kita memilih untuk terus melakukan hal yang buruk dan tidak mau dibantu, dia menunjukkan bahwa dia tidak mau lagi menjadi anggota sidang. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Pengaturan pemecatan adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan bahwa kita menyukai standar Yehuwa, menyayangi Dia, dan ingin namanya disucikan.